Oke, ini tutorial untuk penggunaan aplikasi Schneider untuk relay proteksi Mikom P127. Mikom P127. Oke. Kemudian ini masuknya dari Quick Connect ya, dari Quick Connect ini. Ya, di sini ada history, boleh dipilih kalau yang ada history ini. Jadi semisal ini dari Quick Connect pertama-tama, kemudian create a new system, boleh buat baru misalnya nih training satu. Nah, ini bisa apa aja lah deskripsinya, Oke. Kemudian pilih yang PX20 series. Oke, buat front portnya. Kemudian ini passwordnya ya. Kemudian COM-nya ini dilihat di device manager. Kemudian ini baud rate-nya disesuaikan dengan yang ada di relay proteksinya. Ini nggak usah dicentang. Nggak usah dicentang. Ini finish. Oke, ini agak nunggu beberapa saat. Oke, setelah itu kita kasih nama device-nya. Namanya katakanlah ini di GH Barelang. Barelang, oke, finish. Nah, akan muncul di sini device GH Barelang. Oke. Nah, kalau untuk cek koneksi ini bisa di yang ini ya, di klik kanan edit. Nah, ini sebenarnya tadi udah masuk ke sini ya. Oke, kalau mau dites koneksi bisa untuk ngecek koneksinya di klik kanan test connection. Test connection sukses berhasil. Nah, kemudian untuk membaca konfigurasi di sisi relay, ini diklik kanan, kemudian extract all configurations. Nah, ini yang butuh kurang lebih 3,5 menit, cukup lama. Nah, ini kita pastikan diklik ini ya, filenya, kemudian diekstrak. Nah, ini nunggu nih kurang lebih 3,5 menit. Nah, ini sudah berhasil diekstrak semua konfigurasi, maka di close. Kemudian ini juga close. Dan ini di double klik ya untuk melihat parameter setting daripada relaynya. Ini juga butuh beberapa detik, mungkin kurang lebih 30 detik. Nah, ini sudah masuk ya, sudah masuk. Kemudian yang diperhatikan ini, oke, diperhatikan di konfigurasi di data CT-nya, CT ini primer, sekundernya ini juga diisi, termasuk juga ini ya, yang groundnya, kemudian data VT-nya. Nah, berikutnya yang perlu sering yang perhatikan LED-nya ya. Ini ketika ada gangguan maka yang LED yang apa? Ini LED 5 akan bekerja untuk gangguan yang overcurrent low set. Nah, demikian nanti untuk LED 6 untuk yang high setnya, LED 7 untuk earth fault-nya, low set, earth fault, dan kemudian yang ini harusnya ini thermal ya. Berarti yang di sini ada dua, low sama high-nya. Low set sama high set-nya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk output relay ini biasa tidak diaktifkan, ini juga cukup. Kemudian untuk parameter setting yang ini overcurrent-nya ya. Ini untuk low set-nya ini bisa dipilih yes or no. Kalau tidak, kalau no maka ini akan hilang. Oke, nah tapi kan kita gunakan fungsi overcurrent-nya, maka kita pilih yes. Kemudian parameternya sesuai di sini ya. Ini nilainya, TMS-nya, ini tipe kurvanya, ini TMS-nya. Ini untuk high set-nya. Nah, itu untuk overcurrent, berikutnya ini untuk ground fault. Nah, itu yang umum, dan juga kalau thermal, ini dia untuk parameter thermalnya. Yang digunakan grup 1 ya protectionnya, yang sisanya ini tidak dipakai, tergantung kebutuhan. Nah, kemudian untuk yang di sini kalau trip command ini
Ini dipakai untuk sesuai kebutuhan yang tadi. Ini untuk overcurrent, earth fault, dan juga thermalnya. Kemudian berikutnya yang lain kalau latch-nya untuk ini ya, di sini dibuatnya no inrush current logic, ini output relay-nya. Nah, ini ini di sini tidak ada output 1 ya. Jadi kondisi normalnya output 1 itu sudah dicentang, sudah aktif ya. Jadi ini sih kalau kebutuhannya adalah hanya satu BO yang dibutuhkan, binary outputnya, maka ya udah sesuai dengan kebutuhan apakah output 2, 3 atau 4 yang dipilih seperti itu. Nah, ini yang output 3, output 4 ini nih berubah nih. Output 5 seperti ini ya. Oke. Seperti itu. Kemudian ini untuk output umumnya sih itu aja yang digunakan. Oke, kalau ini untuk nantinya pengukuran ya. Untuk pengukuran ini bisa di new file, pengukuran, kemudian di open. Nah, di open. Kemudian nanti di sini kita bisa add parameter yang dibutuhkan ya di sini, apakah tegangan, arus. Nah, cuman memang di sini tidak langsung tampil kalau nggak salah ya, tidak langsung tampil vektornya. Nah, itu nanti harus dibaca dulu di apa? Misalnya nih arus mana ya? Arus angle trapez harmonik ini. Nah, kemudian IA, IB, IC, oh ya ini dia. I2 segitanya mana? no. Ini IA, IB, IC. Nah, itu untuk arus. Kemudian kalau untuk tegangan, ini daya kalau dibutuhkan ya untuk evaluasi. Tegangan ini kayaknya ya kalau nggak salah nih, pasa nggak ini ya. Intinya adalah dipilihlah yang dibutuhkan untuk ditampilkan. Nah, untuk ngebaca nih read, baca read IA. Nah, semua 0. Nah, tegangannya kok ISO 0. Oh ya, karena di terminalnya nggak dimasukin ya. Nah, kalau dia supaya continuous membaca ini di pull. Nah, ini bisa di stop. Nah, seperti itu untuk pengukurannya ya. Ini bisa di save aja. Kemudian ini untuk eventnya, dan ini untuk disturbance recordnya. Nah, kalau semisal ini disconnect kemudian di-connect kembali, bisa dibuat di folder device yang GH Barelang ini ya. Ini berupa sebuah folder. Nanti kalau di sini diekstrak, maka setelah diekstrak akan muncul di sini file settingnya, katakanlah 001, 002 dan selanjutnya. Dan kemudian ini bisa diedit ya, nama filenya, nama settingnya, tapi ini harus di close dulu. Di close, maka ini diedit. Misalnya nih, ini digunakan untuk ini file setting untuk pelanggan PT maju mundur. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang tadi kalau kita disconnect kemudian connect lagi ke relay yang baru, kemudian di sini kalau mau di sini dibuat filenya maka di extract all configuration. Setelah selesai, maka di sini nanti akan muncul 000. Nah, 001 dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana caranya kalau kita mau buat folder yang lain? Nah, misalnya nih folder yang lain, berarti ini kita quick connect. Kemudian ini PX2 ini, kemudian selanjutnya ini tidak dicentang. Oke, ini kita buat folder yang baru. Nah, tadi GH Barelang kita buat misalnya nih GH Aljabar. GH Aljabar, maka ini finish. Nah, di sini akan muncul GH Aljabar. Nah, kalau kemudian di sini kita extract all configuration, maka yang muncul parameter settingnya akan muncul di sini. Ya, seperti itu ya. Kemudian untuk ini tadi untuk edit connection,
Yang lain